Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan anggaran biaya produksi, yang kemudian akan dijelaskan oleh Andri Muhammad Ambari, Agus Riki, Anastasia Putri, dan Dian Septiawan. Saya, Andri Muhammad Ambari, akan menjelaskan tentang anggaran pemakaian bahan baku. Anggaran pemakaian bahan baku menyajikan informasi tentang kuantitas dan biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk memproduksi barang jadi. Kemudian, di sini adalah contoh penyusunan anggaran pemakaian bahan baku. Di bawah ini adalah anggaran produksi kinerja CS76 untuk bulan Januari 2008. Adapun standar kebutuhan bahan baku untuk membuat 1 unit kemeja adalah 2 meter kain katun dan 8 buah kancing. Harga kain katun per meternya adalah 40.000, sedangkan harga 1 buah kancing adalah 1.500. Langkah 1, menyusun format anggaran pembelian bahan baku untuk bulan Januari 2008. Langkah 2, memasukkan data tentang jumlah produksi barang jadi, serta standar kebutuhan bahan baku kain dan kancing untuk 1 unit kemeja. Langkah 3, menghitung jumlah kebutuhan bahan baku untuk setiap 1 kemeja CS76 dengan mengalihkan jumlah produksi barang jadi dengan standar kebutuhan bahan baku per unit barang jadi. Langkah 4, memasukkan informasi tentang harga bahan baku per unit untuk setiap bahan baku di garis dengan harga bahan baku per unit. Langkah 5, total biaya bahan baku diperoleh dengan mengalihkan jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi dengan harga bahan bakunya. Saya Agus Riki akan menjelaskan tentang anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku adalah jumlah bahan baku yang akan dibeli pada 1 periode. Anggaran dapat diketahui dengan menyusun anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku juga memperlihatkan perkiraan bahan baku per unit dan total nilai pembelian bahan baku dalam rupiah. Kemudian di sini ada contoh 4.4. Berikut ini adalah estimasi jumlah persediaan bahan baku awal dan akhir untuk bulan Januari 2008. Untuk kain persediaan awalnya 200 dan persediaan akhir 300. Kemudian ini adalah contoh anggaran pembelian bahan baku bulan Januari 2008. Langkah 1. Membuat format anggaran bahan baku. Langkah 2. Memasukkan informasi tentang jumlah kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk menunjang kegiatan produksi barang jadi. Jumlah kebutuhan baku diperoleh dengan menambahkan jumlah kebutuhan baku untuk produksi dengan persediaan akhir bahan baku. Langkah 3. Memasukkan jumlah persediaan awal bahan baku ke dalam kolom yang telah disediakan di dalam format anggaran pembelian bahan baku. Kemudian, jumlah bahan baku yang harus dibeli diperoleh dengan mengurangkan jumlah kebutuhan baku dengan persediaan awal bahan baku. Langkah 4. Menyelesaikan penyusunan anggaran pembelian bahan baku dengan memasukkan harga pembelian bahan baku per unit untuk kain dan kancing ke dalam format anggaran pembelian bahan baku, dan menghitung total biaya pembelian bahan baku. Total biaya pembelian bahan baku diperoleh dengan mengkalikan jumlah bahan baku yang harus dibeli dengan harga bahan baku per unitnya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Putri. Saya akan menjelaskan anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung. Untuk perusahaan manufaktur, tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi dapat dikelompokkan ke dalam tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung.
Tenaga kerja langsung adalah karyawan yang langsung terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa, sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah karyawan yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan produksi. Kemudian di sini ada contoh 4.3. Berikut ini adalah informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung tersebut. Produksi kemeja CS76 dilakukan oleh 2 departemen. Yang pertama, Departemen Penjahitan. Waktu yang dibutuhkan untuk menjahit satu kemeja pria adalah 6 menit. Honor untuk pegawai Departemen Penjahitan per jamnya sebesar Rp6.000. Yang kedua, Departemen Pengemasan. Diperlukan waktu selama 3 menit untuk mengemas satu baju pria. Honor untuk pegawai Departemen Penjahitan per jamnya sebesar Rp4.800. Lalu bagaimana cara untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung? Maka langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menyusun format anggaran tenaga kerja langsung PT BAJ untuk bulan Januari 2008. Langkah yang kedua adalah memasukkan jumlah barang jadi yang akan diproduksi ke dalam anggaran tenaga kerja langsung di 2 departemen yang ada. Informasi jumlah produksi diperoleh dari anggaran produksi PT BAJ untuk bulan Januari 2008. Langkah ketiga, memasukkan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung dan upah tenaga kerja langsung per jam untuk setiap departemen. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan ulang standar penggunaan jam tenaga kerja langsung dan upah per jam untuk Departemen Penjahitan dan Pengemasan. Standar penggunaan jam tenaga kerja langsung untuk Departemen Penjahitan yaitu 0,1 jam dan Departemen Pengemasan adalah 0,05 jam. Angka tersebut diperoleh dari 6 menit dibagi 60 menit, maka hasilnya adalah 0,1 jam. Dan untuk Departemen Pengemasan, 3 menit dibagi 60 menit, yaitu hasilnya adalah 0,05 jam. Sedangkan upah per jamnya itu Rp6.000 dan Rp4.800. Langkah keempat, jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang jadi diperoleh dengan mengalihkan jumlah produksi barang jadi dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Berikut ini adalah total jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi kemeja CS76 di Departemen Penjahitan dan Pengemasan. Untuk Departemen Penjahitan yaitu 2.300 dikali 0,1 jam, yaitu adalah 230 jam. Dan untuk Departemen Pengemasan yaitu 2.300 dikali 0,05 jam, yaitu 115 jam. Langkah kelima, biaya tenaga kerja langsung diperoleh dengan mengalihkan jumlah jam tenaga kerja langsung dengan upah per jamnya, sehingga dapat diketahui untuk Departemen Penjahitan yaitu Rp1.380.000 dan untuk Departemen Pengemasan yaitu Rp552.000. Perkenalkan, nama saya Dian Septiawan. Saya akan menjelaskan anggaran biaya overhead produksi. Biaya overhead produksi atau factory overhead adalah seluruh biaya yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan produksi barang dan jasa. Yang termasuk dalam biaya overhead produksi adalah biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, honor petugas pengawas, biaya listrik, biaya utilitas, dan lain-lain. Biaya overhead produksi dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok biaya, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang nilai keseluruhannya berubah-ubah seiring dengan perubahan yang terjadi pada cost object. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang nilai keseluruhannya tidak berubah-ubah seiring dengan perubahan pada cost object sampai relevan range tertentu. Biaya semi variable atau semi variable cost adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap sekaligus komponen biaya variabel. Kemudian, di sini ada contoh 4.4. Berikut ini adalah informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran biaya overhead produksi tersebut. Anggaran produksi kemeja CS76 untuk bulan Januari 2018 adalah sebagai berikut. Produksi kemeja CS76 dilakukan oleh 2 departemen. Pertama, Departemen Penjahitan. Untuk menjahit satu kemeja pria membutuhkan waktu 6 menit. Dan honor untuk pegawai Departemen Penjahitan per jamnya sebesar Rp6.000. Kedua,
Departemen Pengemasan. Untuk mengemas satu baju pria membutuhkan waktu 3 menit, dan honor untuk pegawai Departemen Pengemasan per jamnya sebesar Rp4.800. Berikut ini adalah biaya overhead yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk bulan Januari 2008. Pertama, biaya gaji pengawas produksi tetap sebesar Rp4.000.000. Kedua, biaya tetap untuk perawatan mesin sebesar Rp2.000.000. Ketiga, biaya tetap untuk sewa pabrik sebesar Rp6.000.000. Keempat, biaya listrik yang bersifat variabel untuk setiap pemakaian mesin per jam adalah Rp3.000. Kelima, biaya asuransi tetap pegawai pabrik sebesar Rp5.000.000. Berikut ini adalah tabel yang diperlukan untuk mengalokasikan biaya overhead untuk Departemen Penjahitan dan Pengemasan untuk bulan Januari 2008. Langkah pertama, membuat format anggaran untuk biaya overhead seperti tabel di bawah ini. Langkah kedua, mengalokasikan biaya gaji pengawas produksi secara merata untuk Departemen Penjahitan dan Pengemasan. Langkah ketiga, mengalokasikan biaya perawatan mesin tetap ke Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan berdasarkan jumlah mesin yang ada di setiap departemen. Langkah 4, mengalokasikan biaya sewa pabrik tetap ke Departemen Penjahitan dan Pengemasan berdasarkan luas setiap departemen. Langkah 5, mengalokasikan biaya listrik tetap ke Departemen Penjahitan dan Pengemasan. Langkah 6, mengalokasikan biaya asuransi tenaga kerja ke Departemen Penjahitan dan Pengemasan. Langkah 7, menyelesaikan penyusunan anggaran biaya overhead dengan menjumlahkan seluruh kolom yang tersedia. Anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi pada dasarnya hanyalah menampung seluruh perkiraan biaya produksi yang sudah ditentukan dan dihitung dalam anggaran pemakaian bahan baku, anggaran pemakaian tenaga kerja langsung, dan anggaran pemakaian biaya overhead produksi. Untuk menyusun anggaran biaya produksi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat format anggaran biaya produksi. Langkah kedua yaitu memasukkan biaya pemakaian bahan baku di bulan Januari 2008 untuk setiap jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi barang jadi. Kemudian, jumlahkan seluruh biaya pemakaian bahan baku. Untuk PT Berkah Abadi Jaya, bahan bakunya adalah kain dan kancing. Pada tabel tersebut dapat diketahui untuk kain yaitu Rp184 juta dan untuk kancing adalah Rp27.600.000. Maka subtotal biaya bahan baku adalah Rp211.600.000. Angka yang dimasukkan ke dalam anggaran biaya produksi diambil dari anggaran pemakaian bahan baku yang telah disusun sebelumnya. Langkah ketiga, memasukkan biaya tenaga kerja langsung di bulan Januari 2008 untuk setiap departemen produksi yang ada di perusahaan. Kemudian, menjumlahkan seluruh biaya tenaga kerja langsung di seluruh departemen produksi yang ada di perusahaan. Untuk PT Berkah Abadi Jaya, departemen produksi yang ada adalah Departemen Penjahitan dan Pengemasan. Untuk Departemen Penjahitan yaitu Rp1.380.000 dan Departemen Pengemasan yaitu Rp552.000. Subtotal biaya tenaga kerja langsung adalah Rp1.392.000. Angka yang dimasukkan ke dalam anggaran biaya produksi diambil dari anggaran biaya tenaga kerja langsung yang telah disusun sebelumnya. Langkah keempat, memasukkan biaya overhead produksi PT Berkah Abadi Jaya untuk bulan Januari 2008. Untuk biaya overhead produksi Departemen Penjahitan yaitu Rp16.471.430 dan untuk Departemen Pengemasan yaitu Rp18.528.570. Maka subtotal biaya overhead produksi adalah Rp35 juta. Angka yang dimasukkan ke dalam anggaran biaya produksi diambil dari anggaran biaya overhead produksi yang telah disusun sebelumnya. Langkah kelima,
menyelesaikan penyusunan anggaran biaya produksi dengan menjumlahkan subtotal biaya pemakaian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi, yaitu Rp211.600.000 ditambah Rp1.392.000 ditambah Rp35 juta, maka total biaya produksinya adalah Rp247.922.000. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa membaca buku anggaran yang dikarang oleh Catur Sasongko dan Safrida Rumondang. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.